perkaranya, kedua terkait kelakuan pengacaranya. Makanya kita mau mulai yang mana dulu nih? Ya tentang mereka dulu aja. Perceraian dulu Pak. Supaya saling clear. Nanti di belakang kita dipikir kita nggak mau duluan. Jadi perceraian dulu katanya. Oke. Yuk. Ya. Selamat sore rekan-rekan media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada sore hari ini kami mengadakan preskon dari kami sebagai PH-nya Mbak Arpita, yang mana pada saat ini kami menangani perkaranya perceraian. Kami menggugat perceraian terhadap suaminya, yaitu Yama Carlos, yang kita lebih kenal Yama Carlos. Adapun proses persidangannya mungkin rekan-rekan media sudah tahu selama ini seperti apa prosesnya. Yang pasti bahwa proses peradilan itu sudah dilakukan, yaitu mulai dari awal mediasi. Ternyata beberapa kali mediasi ternyata gagal. Gagal mediasi di antara Mbak Arpita sama Yama Carlosnya. Kenapa? Apa permasalahan gagalnya? Ya mungkin nanti Arpita yang tahu sendiri seperti apa, karena kita tahu mediasi itu adalah hanya kedua belah pihak. Kami sebagai PH hanya pasif, tidak bisa berkomentar apa terkait mediasi. Maka terkait dengan mediasinya sudah gagal, maka pada hari ini tadi sekitar pukul 13.30 sudah dibacakan hasil mediasi, yang mana dengan gagal mediasi dan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Agenda berikutnya yaitu 2 minggu lagi, karena hari Kamis depan itu libur. Jadi 2 minggu lagi sidang di Pengadilan Negeri Tangerang dengan agenda jawaban dari tergugat. Mungkin itu pembuka dari saya. Ada yang hal-hal selanjutnya mau ditanyakan atau dilanjutkan Mbak Arpita? Oke, Mbak, mungkin sebelumnya menceritakan dulu kronologi sampai sempat kemarin heboh bawa anak tanpa seizin dan keluar dari rumah tanpa seizin. Itu maaf, mungkin kronologis sampai akhirnya keluar dan membawa anak sendiri itu seperti apa sih sampai akhirnya cuman izin pamit melalui WhatsApp kepada ayah dari anak-anak itu. Ya, jadi apa yang diberitakan di luar sana itu betul-betul membuat saya sesak dada ya, Mbak, Mas. Jadi terus terang, maaf, anak kami itu bukan, saya tidak bermaksud sama sekali untuk memisahkan. Bahkan sudah berkali-kali saya bilang, ini Markus saya bawa, saya amankan, karena saya refleksi dengan kejadian-kejadian sebelumnya, yang mana bapaknya duluan lah yang membawa anak, dan saya dipisahkan, dan saya nggak mau itu terjadi lagi gitu loh. Dengan kata lain, saya bawa Marco itu hanya untuk sementara aja, dan itu pun selama proses ini saya sudah menawarkan secara baik-baik, ayo kalau mau ketemu sama Marco, ayo ya Bang. Saya banyak kok bukti-bukti chatnya, bahkan saya sudah minta ke Yama Carlos untuk bertemu 4 mata baik-baik. Tapi dari Yama, ini dia, makanya saya bingung ya. Sudah. Makanya saya agak bingung. Dia selalu membawa-bawa, dia selalu bilang kalau dia ini sayang sama anak. Dia selalu bilang kalau dia akan berkorban apapun, rela melakukan apapun demi anak. Yang seakan-akan saya ini ibu yang jahat dan memisahkan dia dari anaknya. Padahal kenyataannya itu sama sekali nggak begitu. Kenyataannya itu saya selalu bilang, mencoba dan berusaha untuk komunikasi sama Yama. Saya bilang, ayo kalau mau ketemu sama anak, ayo ketemu, saya pertemukan, karena saya juga nggak tega, Mbak. Saya juga sakit sebagai seorang ibu, terpaksa memisahkan anak dari bapaknya. Saya juga nggak mau begitu, karena saya tahu perceraian ini pun yang lebih sakit itu di anak, bukan saya atau bapaknya. Pasti yang lebih terluka hatinya adalah anak. Yang jadi korban adalah anak,
Jadi itu juga berat di saya. Saya mau, keinginan saya itu besar, harapan saya adalah kita berakhir dengan baik-baik. Kita jalani prosesnya ini dengan baik dan kita bisa menjadi partner atau orang tuanya Marco dengan baik ke depannya. Jadi saya minta untuk pihak sana disudahilah. Ini bukan pertempuran, ini bukan peperangan. Ya, ini saya hanya minta berpisah dengan baik-baik. Nggak ada saya mau seperti ini. Karena memang udah berkali-kali ya kami ini ribut-ribut. Yang saya sayangkan, kenapa sih setiap ada masalah rumah tangga selalu jadi konsumsi publik? Kenapa selalu dibawa media, dimunculkan ke sosial media gitu? Saya ini perempuan, saya ini seorang ibu dari anaknya. Kenapa saya diperlakukan seperti itu gitu? Walaupun terlepas dari salah atau enggaknya saya, tolong, dia juga punya seorang ibu. Tolong saya dilihat. Saya ini seorang ibu dari anaknya yang gak akan mungkin jahat sama anaknya. Kenapa saya bisa dibilang saya menculik anak, saya membawa kabur anak? Pada kenyataannya saya mau mempertemukan dia sama anakku gitu. Saya sesak dada sekali, saya tahan. Saya lihat di sosial media, saya lihat berita-berita di luar sana itu liar sekali ya. Iya. Dan saya yakin bapak dari anak saya ini adalah orang yang baik, adalah anak Tuhan. Saya tahu hatinya dia itu baik karena saya sudah hidup bertahun-tahun sama Yama Carlos. Saya tahu dia orang baik, tapi kenapa dia bisa seperti ini? Mungkin dugaan saya ada beberapa oknum yang mencoba menghasut beliau untuk mengambil cara yang tidak baik seperti ini gitu. Padahal banyak teman-teman baiknya dia sendiri yang udah bilang ke saya juga ya, dan mencoba untuk menjadi jembatan antara saya sama Yama. Padahal ini simple banget loh seharusnya. Kalaupun memang ada yang tidak dia suka atau dia menurut dia itu saya salah, silahkan. Tapi ada tempatnya. Karena kalau misalnya ini terjadi terus-terusan seperti ini kan udah terjadi ya. Semua udah ke blow up ke media. Ya sudahlah, nggak bisa ditarik mundur lagi gitu. Tapi jangan dibikin parah lagi, sudah cukup. Saya minta itu, karena nanti dia kok nggak ngebayangin ya perasaannya gimana, perasaan anaknya nanti bagaimana apabila melihat orang tuanya seperti ini gitu. Itu aja sih. Tapi yang menjadi pemicu dari Mbak untuk keluar dari rumah sekaligus bercerai itu apa sih Mbak? Kalau boleh dikasih tahu. Udah lama Mbak, saya itu meminta untuk berpisah sama Yama Carlos itu sudah lama. Maksudnya saya bicara dari hati ke hati ya. Kita ini nggak bisa karena memang pernikahan agama ini terlalu berat untuk dipaksakan gitu ya. Oh gini, saya dan yang memantapkan saya untuk mengambil ini tuh sebenarnya langkah yang besar ya buat saya ya. Selama ini saya maju mundur karena saya ingat anak, berat di anak itu. Saya nggak mau anak saya ini nanti kekurangan kasih sayang dari ayah kandungnya. Tapi yang menjadi titik balik saya adalah saat almarhum papa saya meninggal tahun lalu, akhir tahun lalu itu, dimana saya berpikir saya nggak mau gitu loh jadi anak yang durhaka, anak yang akan memberatkan jalan almarhum di alam sana Mbak. Itu sih, jadi saya berdoa sama Allah, ya Allah, kalaupun memang ini jalan yang harus tempuh, perpisahan itu berat Mbak, berat sekali. Ngebayangin anak saya udah nggak sama bapaknya lagi seperti biasa di rumah. Tapi kalau terlalu dipaksakan begini, pernikahan beda agama yang jelas-jelas memang dalam syariat Islam itu dilarang. Dan saya hanya ingin kembali sama Allah sebenarnya.
Mbak, artinya Mbak ini selama ini baru sadar saat ini ya Mbak ya, bahwa ini jalan yang selama ini itu salah terus sadar. Kalau sadar saya tahu ini salah sudah lama Mbak. Cuman kan untuk kemantapan hati mengambil jalan berpisah itu loh yang nggak mudah ya maksudnya. Karena pada saat apalagi kan ya kalau dilihat track recordnya kami itu kan bahkan sampai ada berita yang bilang saya 4 kali sudah menggugat cerai, itu salah. Sebenarnya baru 1 kali saya baru proses gugat cerai itu. Cuman pada saat itu posisinya adalah saya yang dipisahkan sama anak ya. Jadi saya udah kadung depresi duluan dan nggak berpikir jernih. Yang ada di otak saya adalah saya bagaimana ini, saya mau yang penting saya ketemu sama anak saya dulu. Saya nggak bisa, saya bisa gila kalau lama-lama dipisahkan sama anak terlalu lama. Jadi lawyer saya pun bilang ya sudah kalau gitu kalian damai dulu aja, baru nanti dipikirkan langkah selanjutnya begitu. Akhirnya saya pun memilih rujuk lagi. Mengenai pihak sana yang melakukan surat peringatan Mbak mengenai meminta balik anak Marco dan juga sampai melakukan investigasi beberapa hari kepada Mbak kita. Gimana Mbak sudah mendapatkan surat peringatan itu? Gimana sih Mbak? Surat peringatannya Apa? Coba diberikan. Mas, dari pihak sana sudah ada surat peringatan itu untuk meminta untuk mengembalikan Marco kepada pihak sana. Surat peringatannya di mana? Saya sudah dapat info sih tadi. Kita nggak pernah Belum dapat mau dari pihak sana ya. Oke. Kita nggak pernah mendapat surat peringatan. Belum ada berarti ya. Oke. Baik. Tapi kalau misalnya mendapatnya gimana mungkin Mas? Untuk itu Mas. Ya kita baca apa isi surat peringatannya dulu kan. Oke. Atau dia kita bertinju sama dia. tapi emang sebenarnya bisa maksudnya dalam tuduhan membawa kabur anak sedangkan yang membawa sendiri adalah seorang. Jadi sampai saat ini saya dan teman-teman belum pernah menemukan ada unsur-unsur pidana, pasal-pasal yang bisa menjerat seorang ibu kandungnya membawa anaknya untuk tinggal sama dia. Sampai saat ini kami belum menemukan. Jadi kalau memang nanti ternyata dari pengacara sana, dari pihaknya sana itu menganggap ada pasal-pasal itu, ya mungkin beda kali kita undang-undang hukum acara pidana dengan kita. Jadi yang pasti sampai saat ini kami belum menemukan itu. Jadi ya kalau memang mereka mau melakukan upaya hukum untuk perbuatan yang dilakukan oleh klien kita, mau melaporkan atau melakukan upaya-upaya hukum lain terkait dengan anak dan terkait dengan membawa anak, silakan saja. Tapi kalau dari Anita sendiri, masalah anak sendiri apa mungkin Bang Yaman sendiri mempertahankan karena agama atau seperti apa, mungkin dia tuh pengennya anak sama dia, ibu agama dia lebih ke sana sebenarnya memang dalam saat kami menikah itu sudah ada kesepakatan ya atas anak. Jadi nama anak saya kan Marco Armanda Besio Campos. Itu semua nama yang diberikan dari bapaknya. Dan sudah sepakat kalau anak saya dididik secara Islam mengikuti agama ibunya. Alhamdulillah saya terima itu gitu ya, terima kasih. Dengan kesepakatan yang lain apabila dia sudah berusia 21 tahun ya dewasa, dia bebas memilih agamanya, saya setuju. Tapi makin kesini banyak perselisihan kecil ya, tapi kayaknya nggak perlu juga lah saya ungkapkan. Banyak, jadi dia ada beberapa omongan yang maksudnya dia tidak konsisten atas kesepakatan yang sudah kita buat itu. Jadi adalah timbullah selisih ribut-ribut kecil gitu di rumah tangga kami ini. Dan ya itu sih tadi ya pertanyaannya. Yang pasti tidak ada seorang ibu mencuri anak. tapi Kalau memang ada kami melakukan penculikan, saya pikir dia mempunyai PH yang katanya pengacara yang mahal itu, yang hebat itu, harusnya dia melaporkan kami ke polisi. Itu aja. yang dipermasalahkan Kak Carlos itu adalah kakak yang memindahkan sekolah dari anak Marco tanpa konfirmasi ke ayahnya. Itu gimana Kak? Ya sudah, saya minta maaf ya kepada Yama Carlos kalau memang tindakan saya yang memindahkan sekolah itu salah. Jadi kan kondisinya kan saya membawa anak saya nih. Saya juga nggak mau anak saya putus sekolah, jadi terpaksa saya pindahkan sekolah gitu loh. Karena kalau misalnya
ya common sense aja, kalau saya masih sekolahkan di sekolah yang sama ya otomatis ketahuan dong saya nggak berhasil maksudnya nggak berhasil mengamankan atau menjalankan planning yang sudah saya buat. Itu aja sih. Kak, sebelumnya sudah ada obrolan maksudnya tentang ini nggak sih? Apakah ini juga akhirnya selalu ribut, akhirnya sampai akhirnya detik ini gugatan cerai itu terlaksana gitu? Gimana gitu? Ya memang begini Mbak, setiap kali saya minta berpisah dari Yama ini selalu kasih ultimatum ya, seperti ultimatum ke saya. Dia bilang sampai mati pun saya tidak akan pernah mau berpisah atau menceraikan saya gitu, menceraikan kamu. Tapi kalau sampai itu terjadi, maksudnya sampai seperti ini nih sekarang terjadi, saya menggugat cerai duluan, maka yang akan diperjuangkan adalah anaknya sampai ke ujung dunia pun mau sekalipun itu melanggar hukum, dia akan mendapatkan Marco. Dia bilang itu yang menjadi ketakutan besar saya. Makanya saya terpaksa mengambil jalan ini ya, karena saya takut apabila anak saya didapatkan sama bapaknya duluan, ya ini ketakutan saya aja ya. Saya akan ditutup aksesnya sama dia gitu. Dan itu pernah terjadi. Pernah terjadi. Bahkan anak saya ulang tahun, saya pun sama sekali tidak dikasih akses untuk telepon atau video call. Kemarin Marco ulang tahun tanggal 23 April, saya kasih video call untuk ya karena ulang tahun kayak gitu. Meskipun setelah itu ditutup kembali Kak, karena kata Bang Yama setelah dibuka akses untuk ulang tahun itu ditutup lagi aksesnya sama anak sendiri. Saya nggak gini loh Mbak, saya tuh misalnya maksudnya gini, kalau mau ketemu Marco hayu, tapi kita selesaikan dulu nih antara orang tua 4 mata, saya ajak bicara 4 mata. Yang lucunya ini kita ada masalah rumah ya. Saya juga sudah saya blow up di sosial media saya sendiri. Masalah rumah kami ini hampir ditarik sama developer statusnya. Saya ajak untuk bicara, maksudnya untuk menyelesaikan sama-sama mau bagaimana gitu. Tapi saya malah dilempar ke lawyernya. Saya malah lawyernya malah menghubungi saya dan beliau bilang saya akan dikenakan pasal. Ya. Saya malah akan dikenakan pasal loh. Bagaimana sih, saya kan mau ngurus, ini kan tanggungan kami bersama gitu loh. Urusan kami kok bisa jadi ke lawyer gitu saya. Makanya nggak tahu lagi deh mereka itu. Nah, tapi yang menjadi pemicu utama dari kakakmu bercerai itu apa sih Kak? Maksudnya untuk di clear aja, apa mungkin karena salah temperamen dari Bang Yama sendiri, atau mungkin ada pihak orang ketiga, selingkuh atau gimana Kak? Sama Mbak, dari dulu selalu saya teguhkan saya ingin kembali ke jalan yang benar dan kembali ke sesuai syariat Islam. Iya. Ya mungkin banyak lah netizen yang bilang, wah kenapa nggak dari dulu, kenapa nggak difikirkan dulu resikonya. Saya ini pendosa, saya ini banyak hilaf. Ya, saya mohon maaf kalau memang kenapa nggak saya pikirkan panjang-panjang. Ya sudah gitu, nggak apa-apa. Sekarang ini saya udah di level yang terserah deh, saya mau dihujat, mau bagaimana, mau dijudge seperti apa, mau diciptakan, bahkan pihak sana itu seakan-akan kayaknya menciptakan saya ini sebagai monster, gak ada yang jelek-jelek gitu ya, saya ini dibuatnya. Gak apa-apa bener. Yang penting akhirnya Marco, anak saya, bisa sama saya dan bisa saya didik dengan baik, menjadi anak yang baik, tumbuh dengan baik, tanpa ada tekanan, tanpa ada bulian di sekitarnya karena melihat kami ribut-ribut seperti ini. Jadi saya minta tolong kepada bapaknya Marco, kepada Yama Carlos, tolong lebih dewasa sedikit, lapangkan hatinya. Saya minta maaf kalau saya banyak salah. Saya minta maaf saya harus mengambil jalan ini.
Saya minta maaf karena pada akhirnya mungkin dia sakit hati sekali ya. Tapi tolonglah, kenapa malah saya jadi melihat anak itu malah dijadikan alibi dia. Kalau memang betul-betul dia sayang sama anak, dia nggak melakukan ini loh. Dia nggak melakukan, dia tidak menjelek-jelekan saya sebagai seorang perempuan sekaligus seorang ibu. Dan dia juga punya ibu loh. Gimana rasanya kalau misalnya, maksudnya nggak terbayang lah gimana perasaan anak saya kalau melihat ibunya diperlakukan seperti ini gitu ya. Dan Bang, terkait soal adanya pelaporan di Bogor ya, tentang perzinahan, mungkin bisa menanggapinya, Bang? Kami belum pernah menerima ada laporan itu ya. Dan tidak ada pernah memberitahu kami bahwa klien kami terlapor atau calon terlapor. Yang pasti kami selaku PH-nya Mbak Arvita ini, kami pengacara dalam perkara gugatan perceraian. Ya, kami tidak pernah tahu, bahkan mengenal anaknya pun Marco pun nggak pernah tahu. Walaupun sebenarnya pengacaranya yang bernama siapa tuh? Arjana Bagaskara itu dia menuduh saya nih sebagai dalang penculikannya Marco. Terkait itu, dan saya ada dua hal dituduh dia. Saya dalam penculikan Marco, dan saya dituduh dia beri jasa palsu. Dan dia tidak masuk, sudah menghina kampus saya. Dan sekarang sudah berproses hukum. Saya sudah laporkan di Polda Metro Jaya. Termasuk institusi saya ada beberapa ini ya. Di mana ini yang saya sudah lapor, sudah bikin LP di Polda Metro Jaya. Makanya kita tunggu prosesnya. Jadi tolong ini pemberitahuan juga kepada saudara Arjana Bagaskara supaya ya ini ada saya sudah laporkan dia. Mbak. Oke, Bro. Sama terhadap kode etiknya. Nah, saya sudah laporkan dia ke kode etik Peradi. Oke. Jadi terkait laporan saya di Polda Metro Jaya, saya pikir Polda Metro, saya sangat yakin pasti memprosesnya secara hukum dengan tahapan-tahapan proses hukum yang semestinya. Kita tinggal tunggu prosesnya. Kedua, kepada Dewan Kehormatan Peradi juga saya minta supaya memproses pengaduan saya. Jangan sampai masyarakat ini merasa terbohongin atau tertipu dengan cara-cara pengacara, apalagi seperti dia. Menurut saya masih muda ya, kasihan sebenarnya dia. Masih muda, masih punya masa depan yang baik lah. Nah, dia punya, saya lihat orangnya punya bagus nih, secara individunya sebenarnya bagus, cuma kelakuannya kurang. Jadi kurang pengalaman mungkin. Jadi dengan ini saya peringatkan kepada saudara Arjana Bagaskara, belajarlah etika sopan santun. Semua pengacara itu ada aturannya dulu PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Saya pikir dia harus belajar di situ, diulang lagi aja dibaca, supaya dia tahu beracara dengan baik. Yang paling masalah sebenarnya, saya selama ini, khusus secara saya pribadi, saya nggak pernah mengomentari apapun di medsos dia itu. Tapi saya marah betul sama dia kemarin, begitu anak saya yang ada di Mabes Polri, dia DM, dia tuduh anak saya tahu di mana Marco. Dia membawa polisi. Dia sudah menyentuh keluarga saya. Itu yang bikin saya marah kepada saudara Arjana Bagaskara, yang kurang etika, kurang sopannya dalam beracara. Jadi terkait dia bilang beberapa kali di medsosnya dia bahwa pernikahan itu suci, Nasrani, oke, kita oke. Semua saya pikir di agama manapun pernikahan itu suci. Gak usahlah membawa agama. Dan perlu ketahui,
bahwa Yama Carlos juga sudah pernah bercerai. Bukan perceraiannya bukan ini pertama. Ini perceraian dia kedua. Mungkin rekan-rekan media tahu. Jadi mungkin si PH-nya itu belum tahu. Makanya saya kasih tahu sekarang bahwa Arjana itu si Yama Carlos sudah pernah bercerai. Jadi itu penjelasan saya kepada kepada PH Arjana Bagaskara supaya belajar lebih sopan santun lah beracara. Beracaralah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saya pikir itu penjelasan saya terkait ada sampai dia sebut bahwa kami sidang yang kemarin tidak hadir di pengadilan negeri Tangerang. Kami hadir nih. Saya bawa buktinya bahwa kami mengisi daftar hadir di pengadilan negeri Tangerang. Undangannya jam 9, kami datang jam 9 lewat 5. Jam 9 sudah di lokasi. Dia tidak hadir, dia datang jam 5. Undangan jam 9 masa dia datang jam 5. Jadi itu tanggapan kami terhadap pengacaranya Yama Carlos supaya belajar sopan santun. Bang, tanggapan abang dengan kasus pemisahan Mbak Vita memisahkan anak dengan Yama Carlos sendiri seperti apa bang tanggapan abang? Apakah ini akan aja jalur hukum akan balik lapor atau seperti apa dari pihak abang? Karena kan tuduhan kepada tidak perlu, saya pikir kami tidak perlu melaporkan balik bahwa yang dituduh bahwa Arpita ini dituduh mencuri anak. Nggak masalah lah kalau itu. Tapi yang pasti tidak ada seorang ibu mencuri anak. Saya pikir harusnya mereka yang menuduh kami menculik, harusnya mereka yang membuktikan bahwa kami ada pelanggaran hukum yang kami lakukan terkait penculikan anak yang mereka tuduhkan. Bukan berkuar-kuar di medsos. Gitu. Jadi itu saya bilang itu pengacara ibu itu, anak itu. Sebelumnya Bang Carlos sempat juga mengatai Kak Arvita sebagai memata-matai Bang Carlos itu seperti apa Kak? Makanya waktu itu waktu diajakin ke tempat mata Bang Yama enggan gitu. Itu gimana disebut perasaan dia? Maksudnya mata-matai gimana? Karena dibilangnya Karena dibilangnya Kak Arvita membawa 7 pengacara gitu. Ya, jadi gini, terkait 7 pengacara, saya ini punya kantor hukum, ya, nama kantor hukum Emal Lusirai. Jadi kami itu ada banyak pengacara yang berkantor di sana. Jadi kebetulan biasanya kalau saya ada di mana-mana ini semuanya pasti hadir anak buah saya. Jadi jangankan ke persidangan, saya dimanapun mereka hadir. Jadi sebenarnya ngelawan pengacara mereka itu cuma 1 orang aja cukup lah, nggak usah sampai 7 kayak dibilang si Ama itu. Nggak perlu lah banyak. Bang, tapi bukannya anak di bawah tahun emang udah langsung jatuhnya ke ibu ya bang? Iya di bawah umur. Jadi memang pada umumnya kita lihat ya putusan pengadilan ya. Itulah kekhawatiran mereka. Itu sangat kekhawatiran mereka karena mereka sangat yakin bahwa majelis pengadilan nanti, majelis hakim di pengadilan nanti bahkan bahwa akan memutus hak asuhnya di ibunya. Kalau mereka nggak khawatir, sebenarnya saya pikir tinggal ikutin aja proses hukumnya. Jadi pengacara itu proses hukum itu di pengadilan, bukan di medsos. Nah itu. Kenapa? Kemarin Bang Yama itu pernah melontarkan 2 tuduhan ya ke Mbak Arvita. Yang pertama itu katanya Mbak Arvita itu berselingkuh dengan Iya, seorang pengusaha kaya lah. Jadi Aldo siapa dia? Yang kedua Pak, November. yang kedua tuh gaya hidup Mbak Arvita itu hedon. mahal lah, hedon gitu. Mungkin bisa dijawab Pak. Kayak 2 tuduhan itu Mbak. Jadi mungkin dia kurang enak menjawabnya masalah selingkuh. Kalau mereka menuduh selingkuh, yang pasti saya sudah tanya ke mereka. Ini ada orangnya. Dia tidak pernah berselingkuh. Ya, itu tegas dikatakan. Dia tidak pernah berselingkuh dengan siapapun. Selama pernikahan yang masih ada status resminya bahwa dia punya suami yaitu ya Carlos sampai dia di sini. Berarti masih cinta ya Pak? Mungkin kalau dibilang cinta nggak lagi kayak kan udah mau bercerai kan. Mungkin sedikit Belum dijawab tadi soal gaya hidup. Gimana berarti? Belum dijawab. Nah, terkait dari gaya hidup ya, saya pikir ya kalau punya duit kenapa ya apa salahnya dia punya gaya hidup?
sekarang gini, Ya. masalah gaya hidup. Saya ini bekerja selama menikah sama Yama Carlos. Aduh, perlu nggak ya kasih tahu ya? Kasih tahu aja kalau dia nggak punya duit nggak apa-apa. Saya tidak pernah dikasih nafkah khusus sebagai istri. Jadi Sama itu sebelah. jadi kayak make up, skincare, pakaian, jajan, jalan-jalan itu semua alhamdulillah dapat rezeki. Saya masih dikasih kesempatan untuk berjuang sendiri, bekerja sendiri. Jadi ya dari sosial media, dari saya kan juga flight attendant kan. Termasuk rumah. Nah, ini permasalahan yang besar yang saya itu sudahlah, maksudnya saya paham rumah tangga kan pasti memang ya kalau dikasih rezeki ke istrinya alhamdulillah, dikasih ke suaminya yang dapat rezekinya juga di suami ya berarti lebih baik gitu kan. Nah, ini rumah, masalah rumah. Mohon maaf, untuk rumah itu semua full biaya dari saya. Down payment, cicilan, setetek bengeknya gitu ya. Nah, tadinya saya itu rumah saya nggak mau mempermasalahkan gitu, karena saya tahu itu kan dibelinya saat setelah menikah, jadi jatuhnya kan harta gunung gini. Tadinya tuh saya udah kayak ikhlasin lah, terserah itu masalah rumah, biarin aja. Tapi makin kesini karena ngelihat perlakuannya Yama Carlos yang boleh kan saya bilang beliau sudah zolim ke saya gitu ya. Jadi saya berpikir lagi, perasaan saya ini menikah sama kamu juga, kamu gak ada ruginya sama sekali loh dalam materi ataupun bahkan saya juga gimana ya ya pokoknya nggak yang merepotkan dia gitu kan, nggak merugikan dia, nggak menyusahkan dia. Tapi kok dia memperlakukan aku begini pada akhirnya. Jadi saya memutuskan untuk rumah itu supaya adil dihibahkan ke anak. Adil dong, dihibahkan ke Marco untuk tabungannya dia, untuk masa depannya dia. Saya minta itu baik-baik dari tanggal 3 Mei. Dari tanggal 3 Mei sudah saya bicarakan. Tapi maksudnya jadi ada akta pernyataan yang harus ditandatangan bersama gitu ya di depan notaris. Saya minta waktunya untuk beliau tanda tangan, dia sudah mau itu. Sudah saya kirim draftnya dan saya tanya berhari-hari gitu, saya tanya kapan bisa tanda tangan, kapan ada waktunya bisa tanda tangan. Juga dibaca, nggak direspon. Dibaca tapi tidak dibalas, tidak direspon. Sampai puncaknya kemarin yang menghubungi saya malah si lawyer yang sangat luar biasa itu ya. Jadi kesimpulan Mbak Arpita ini terkait rumahnya, Mbak Arpita ini hanya minta tanda tangannya supaya kita sepakat rumah ini jadi hak anak, biar Arpita yang bayar. Ya. Itu ya. Jadi biar Arpita nanti yang bayar cicilan rumahnya, tapi kita sepakatin bahwa rumah ini sudah menjadi hak anaknya nantinya. Itu dia, si Yamanya nggak mau. Iya, kenapa? Karena dia pengen menguasai rumah itu. Kenapa? Sesakit hati itu kah sama Padahal saya? menurut keterangan dari Mbak Arpita, 1 rupiah pun tidak pernah duitnya Yama untuk membayar cicilan. Duit Mbak Arpita. Jadi Arpita sekarang nggak membayar cicilan itu lagi. Mbak Arpita mau melanjutkan cicilan rumah itu jika ada perjanjian atau dinotariskan bahwa rumah tersebut setelah selesai kreditnya, maka rumah tersebut menjadi hak miliknya Marco. Itu penegasannya sebenarnya. Yang mana sih Yamanya nggak mau. Saya pikir kita manusia cukup adil lah. Saya pikir cukup baik lah Arpitanya, ya. Mbak Vita, sejak kapan Mbak? Sejak kapan tidak diberikan nafkah itu sendiri? Sejak kapan Mbak? Gimana Mbak? Sejak kapan tidak diberikan nafkah itu sendiri? Oh saya, ini fakta, jadi saya kira beliau tidak memberikan nafkah ya. Ternyata ada uang masuk sebesar 1.500.000 bulan. Ada nggak? Setiap bulan 1.500.000. Itu dari bulan Februari, kan aku Februari, Maret ada masuk. Maret, April, bulan ini belum ada sama sekali.
Baru tahun 2000. Enggak, maksudnya setelah saya meninggalkan rumah, beliau masih ada transfer uang masuk. Itu jadi sebelum sebelum ada pemberitaan kasus ini, beliau memberikan nafkah nggak? Ke saya kan? Ke saya nggak ada. Jadi saya hanya dikasih makan aja. Jadi sudahlah, tidak perlu. Aku mungkin sedikit perihal kemarin kan Marco sempat berstatement di media, sempat menunjukkan foto Kakak dengan pria lain. Mungkin Kakak menanggapi seperti apa sih? Karena dari Mas sendiri kan menyebutkan katanya mohon maaf nggak selingkuh dari Mbak. Masa kalau udah berfoto orang jadi selingkuh? Itu mungkin dari Mbak Iya. Gak lah, masa orang berfoto itu selingkuh? Punya teman banyak lah. Kalau foto itu tadi mungkin ada, dia punya teman. Berfoto banyak orang. Marvita, kan kemarin kalau nggak salah Marco sempat upload videonya Marco. Upload videonya Marco. Upload? Iya, yang bilang jangan marah. Iya. Jauh apa sih Marco tahu dengan kondisi orang tuanya? Jadi memang ke Marco saya ada bilang kalau gimana ya? Ada kebohongan sedikit ke Marco. Saya bilang kenapa sih kita bisa sampai harus meninggalkan rumah yang kita tempati itu kan? Saya bilang kalau saya dikejar-kejar polisi. Ada benernya juga sih. Saya bilang kalau rumah itu bubu kan panggilannya bubu nggak mampu lagi bayar rumah itu nak. Jadi mau jadi bubu dikejar-kejar polisi disuruh bayar itu dia takut kalau sama polisi. Oh yaudah, jadi kita pergi dulu ya ke tempat yang lain supaya bubu nggak ditangkap sama polisi. Udah sih itu aja. Dan aku bilang kalau bapaknya kerja. Ada statement jangan marah-marah. Itu jangan marah-marah ya, mungkin nggak sengaja kan. Jadi memang pernah dia tuh nggak sengaja buka YouTube. Jadi bekas saya buka search dia kan, ternyata dia juga buka. Mungkin di situ ngeliat bapaknya lagi marah-marah gitu. Padahal aku cuma pengen bilang, padahal aku udah briefing memang sebelumnya di video itu. Kok bilang kalau Marco nih sayang ya sama Baba, dia bilang gitu, sayang sama Thor. Tapi dia improvisasi sendiri, mungkin dia kerekam sama YouTube yang dia lihat gitu. Itu kan makanya anak kecil. Tadi ada pertanyaan kayaknya rumah masih ditempati sama beliau. Kita berarti percayaan nanti kalau nggak akan ada hubungan antar biologi itu nggak ada ya? Memang nggak masuk ya, Bang? Nggak ada gitu. Karena nggak ada hartanya masalahnya. Nah, tadi kan sempat ini kan perceraian kalian kan sebenarnya sudah 2 kali dengan yang sekarang gugatannya. Ya gugatannya gitu. Akhirnya tahun yang lalu sempat rujuk kembali, nggak jadi. Ketika akhirnya sampai yang detik ini puncaknya ini, apakah karena tentang agama tadi yang sampai dirimu takut kalau anakmu jatuh ke Yamakalo karena dibatasi akan takut tidak bertemu itu sih Mbak, masalah anak itu saya sepakat, tetap saya konsisten sama kesepakatan kami pada apabila Marco sudah besar, sudah cukup usia, silahkan memilih gitu. Dan satu hal lagi yang saya tekankan, ini betul-betul saya tekankan, saya tidak memberikan batasan. Jadi kalau apabila kita sudah selesai nih ya prosesnya berpisah dan Marco hak asuh jatuh ke tangan saya sama sekali tidak memberikan batasan. Tidak ada batasan kepada bapaknya untuk bertemu anak saya. Mau setiap hari silakan. Masih mau antar jemput sekolah anak silakan. Gitu. Jadi apa yang membuat dia sampai melakukan hal sejauh ini kepada saya gitu? Apa ya karena betul? Makanya saya bertanya gitu, tanda tanya besar. Apa betulkah karena anak? Betulkah karena anak? Karena jelas-jelas saya sudah bilang ke dia, tidak akan ada batasan. Silahkan mau bertemu Marco sekarang pun saya kasih gitu. Apakah betul karena anak di saya nanya nih? Atau karena sakit hatinya kamu ke saya? Jadi kamu melakukan itu semua, meng-create cerita, berumbar-umbar ke semua sosmed, media, menciptakan saya sepertinya ini wanita yang buruk sekali gitu kan.
ya kalau laki-laki udah sakit hati udah egonya udah keiris mungkin kan, karena saya pada akhirnya mengambil keputusan ini yang menggugat cerai dia duluan, mungkin dia nggak terima atau mungkin dia masih cinta sekali sama saya nggak tahu. Jadi kalau memang betul dia pengen apa tujuannya adalah anak, ya sudah ayo kita berangkul bersama. Kayak saya dulu, yang penting saya ketemu sama anak secepatnya, akhirnya saya mengalahkan ego saya gitu kan. Yang penting Marco sama saya, udah itu aja. Mbak, menyambung soal sekolah Mbak, kan kemarin berstatement kalau anaknya sudah didaftarkan ke salah satu sekolah favorit di Serpong ya. Nah, seumpamanya tidak ternyata di momen hari pertama tidak masuk sekolah, dia akan melakukan tindakan hukum. Oh ya. Menanggapinya gimana? Ya, silahkan aja. Padahal saya udah bilang loh, ayo saya sama Marco bisa loh masih dengan senang hati akan kembali ke rumah yang kami tempati dulu, dan Marco masih bisa di sekolah yang kamu sudah tentukan. Padahal saya udah bilang, tapi dari dia masih keras, egonya masih tinggi, nggak selesai. Ya, jadi kalau memang tadi sedikit-sedikit mereka mau proses hukum, saya pikir kita sangat siap. Pak Pita sudah menyampaikan kami, jika ada proses hukum hal apapun, kami akan dampingi Pak Pita. Tapi yang sampai saat ini kami belum pernah menerima undangan atau terkait laporan proses hukum apapun. Sebagai penutup dari kami, mungkin saya hanya menyampaikan kepada Yama ya. Ya udahlah, kalau istrimu udah gak cinta sama kamu, jangan kau paksa-paksa lagi lah. Ikhlas aja lah. Namanya udah istri kita gak mencintai kita ya. Ikhlasin aja lah. Mungkin itu aja statement saya terakhir untuk Yamanya. Mbak, tapi terakhir bertemu Mas Yama ke anak kapan? Kalau menghubungi terakhir kapan sampai saat ini? Tanggal 23 April pas ulang tahun. Itu saja. Ya. Tapi dari usaha lagi dari dia untuk menghubungi langsung atau Saya kayaknya usaha untuk mempertemukan dia sama Yama, tapi dari beliaunya yang keras sekali. Saya bingung makanya. Saya bingung dia selalu berkor-kor demi apapun akan saya lakukan demi Marco loh. Emang saya ngapain? Saya aja malahan ngasih tawaran dia, ayo kalau mau ketemu sama aku. Lucu ya dia. Udahlah, bisa gila saya lama-lama. Oke. Mbak, emang apa sih Mbak yang bikin sakit hati ya Mbak ke Mbak Rita? Mungkin karena saya duluan menggugat. Pada akhirnya saya memutuskan untuk berpisah. Atau mungkin dia akan kehilangan menopang hidupnya. Kehilangan tulang punggungnya mungkin. Gak tahu saya. Oke ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.